banyak dari kita menyamakan berkat Allah dengan kehidupan yang nyaman. Dan yang menyedihkan, banyak orang Kristen berpikir seperti itu, dan mimbar-mimbar gereja sering mengkhotbahkan bahwa tanda diberkati Tuhan itu pasti dengan berkat jasmani, sehat, kaya secara materi. Kalau karirku naik, oh Tuhan berarti sedang menyertai. Oh kalau doaku dijawab, berarti memang aku ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau sakit, kalau kehilangan, kalau usaha jatuh, kalau doa belum dijawab, langsung dibilang apa? Kenapa? Kamu ada dosa ya? Kamu kurang perpuluhan. Kamu belum mengampuni dia. Jadi gini loh saudara, jangan menjadikan berkat Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Karena kalau itu ukurannya, maka salib Kristus sulit dijelaskan. Bagaimana dengan Yesus? Yesus kehilangan semuanya. Apakah Tuhan gak berkenan sama dia? Paulus berkali-kali dipenjara, bahkan bukan lagi liburan, kapalnya karam 3 kali, dan dia itu lagi ngumpulin ranting untuk membuat dirinya hangat, digigit ular. Orang kan bilang begini kan, kalau itu memang kehendak Tuhan, nanti Tuhan pasti lancarkan. Siapa ngomong? Paulus loh, karam 3 kali. Tuhan berkenan gak sama Paulus? Berkenan. Justru saudara perhatikan, ini adalah wujud kasih karunia Tuhan kalau kita diizinkan Tuhan untuk kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena loss doesn't create idols, but loss, kehilangan itu mengungkapkan hal-hal yang menjadi pijakan imanmu, sandaran hatimu. Penderitaan tidak menciptakan penyembahan, tetapi penderitaan memperlihatkan apa yang selama ini kita sembah. Jadi reflektifnya begini saudara, apakah Tuhan tetap baik ketika semua tanda kebaikannya, yaitu berkat-berkat yang selama ini kamu nikmati, hilang? Nah kalau kita perhatikan di awal kitab Habakuk, Habakuk fokusnya adalah karya Tuhan. Tapi di akhir kitab, Habakuk mengubah fokusnya adalah Allah itu sendiri. Disinilah mujizat kitab Habakuk. Mujizat kitab Habakuk tidak terjadi ketika Tuhan mengubah keadaannya, melainkan ketika Tuhan menjadi hartanya yang paling berharga. Saya rasa goal dari kitab Habakuk dan goal dari khotbah ini, supaya kita menyadari bahwa Tuhan ingin mengubah hati kita. Bagaimana hati kita bisa berubah? Kamu hanya akan bisa menemukan cinta yang lebih besar, sehingga cinta yang lama itu kamu tinggalkan. Disinilah kenapa kok kita perlu dengar Injil setiap kali, karena Injil memperlihatkan keindahan Kristus yang jauh lebih indah daripada uang, yang jauh lebih indah daripada kesuksesan fana. Injil begitu indah. Kalau saudara baca tadi ayat 17, semua simbol berkat perjanjian itu hilang. Gak ada pohon ara, gak ada sukacita, gak ada ibadah, gak ada hasil ladang, domba, lembu. Ini Habakuk alami hanya simbolnya. Let me ask you this, siapa yang benar-benar mengalami bahwa berkat-berkat perjanjian itu benar-benar hilang dan diambil dari dirinya, padahal dia adalah seorang yang taat untuk mengikuti perjanjiannya dengan Allah? Dialah Yesus Kristus. Di salib dia kehilangan berkat perjanjiannya, dia diperlakukan seperti orang yang tidak diberkati. Yesus Kristus tidak hanya mengalami penderitaan, tetapi Yesus menjalani kutuk perjanjian yang kita langgar. Inilah berkat yang terbesar. Bukan ketika hidup kita diberkati, bukan waktu doamu dijawab, bukan waktu kamu sembuh, bukan waktu kamu masuk surga. Tapi kenapa Allah mengampuni kita? Supaya kita bisa kembali kepadanya, supaya kita bisa diperdamaikan untuk bersekutu dengan Allah kembali. Injil bukan sekedar kabar baik bahwa kita bisa masuk surga. The gospel is the good news that we get God again. Injil bukan hanya membawa kita kepada berkat Allah, tetapi Injil membawa kita kepada Allah sendiri. Itulah yang ditemukan oleh Habakuk, dan itulah yang digenapi oleh Kristus. Saudara, mungkin Tuhan belum mengubah keadaanmu hari ini, tapi saya berdoa kiranya hari ini Tuhan mengubah hatimu. Amin.